yaitu SRP SEC ini pada tanggal 16 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya. Dimana nih perkembangan daripada sektor cryptocurrency kali ini memang belum begitu bagus teman-teman ya. Terpantau sangat jelas Bitcoin ini dari bulan Maret ya sampai awal April ini pergerakannya dia masih bermain-main gitu ya di kepala 80 ribuan. Oke. Jadi kita menunggu nih momen di mana Bitcoin itu bisa kembali di atas 90.000. Kalau Bitcoin bisa kembali di atas 90.000 dan dia stabil gitu ya di kepala 90-an, maka dia memiliki prospek atau memiliki kemungkinan Bitcoin itu bisa membuat all time high-nya gitu ya kan. Oke, untuk saat ini permainan masih di acak-acak ya teman-teman ya, masih naik turun seperti inilah. Oke. Ya semoga saja dalam waktu dekat teman-teman ya di awal-awal kuartal kedua ini semoga market jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal ke-1. Amin. Nah, kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya tentunya dengan price Bitcoin yang mengalami penurunan seperti ini ya kan setelah semalam ya kemarin malam gitu. Dia sempat menyentuh di area 88.000 something, habis itu ya gejolak market kembali lagi bearish. Ya altcoin di sini mengalami penurunan termasuk ada Ethereum, XRP, BNB, Solana. Ya secara kasat mata kalau kita lihat secara overallnya ya semua altcoin teman-teman mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman ya kinerja dari sektornya meme coin apakah sama? Ya kalau kita lihat sama aja gitu teman-teman ya sama aja. Bisa kalian lihat sendiri ya volume ini sebenarnya ada kenaikan dari segi meme coin. Cuman kalau kita lihat dari parameter harganya ya kan di sini merah merona-rona alias meronta-ronta. Bahkan dalam 7 hari terakhir ini penurunannya cukup signifikan teman-teman ya. Di mana nih kalau kita lihat bersama-sama seperti Dogecoin 18% dalam seminggu terakhir, Shiba Inu 15, PP 18, Trump yang seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, kalian perlu waspada dan hati-hati di kisaran harga Donald Trump atau official Trump ini di kisaran 9 sampai 6 dolar. Hati-hati teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin DCI ya nanti di pertengahan antara range 6 sampai di range 9 ya bisa di kepala 7 ya atau 75 dan sebagainya kalian bisa lah untuk DCI daripada Trump ini ya. Oke, kita langsung saja teman-teman ya karena secara kasat mata meme coin juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kali ini kita akan membahas perihal XRP. Nah, di sini kalau kita lihat ya teman-teman ya untuk kinerja daripada SRP sendiri, dia sebenarnya hari ini udah sempat drop gitu ya di bawah di bawah 2 dolar ya. Sekitar harga di area 1,9 dolar. Habis itu ada sedikit recover di area 2 dolar kembali. Nah, yang perlu kita antisipasi di sini kan ada beberapa gap, teman-teman ya. Ini dalam time frame weekly ya, mingguan, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dalam time frame weekly itu bisa terjadi itu ya nggak seminggu 2 minggu, teman-teman tergantung daripada rekondisi keadaan market juga ya. Di sini kalau kita lihat, teman-teman ya, gap pertama ini bisa dikatakan udah terjemput lah ya, udah terrealisasi. Di sini ada gap kedua yaitu di kisaran harga 1,2 atau 1,3 dolaran untuk SRP. Nah, kalau kalian ingin DCI bisa di area ini teman-teman ya. Terus di sini ada gap yang cukup gede nih teman-teman ya di kisaran harga 1 dolar sampai di bawah 1 dolar yaitu di area 0,6 dolar. Apakah SRP bakal kembali di bawah 1 dolar? I don't know. Semoga saja tidak ya, semoga saja tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan harga 1,3 dolar juga bisa tersentuh ya, juga bisa tersentuh. Jadi buat teman-teman ya tetap waspada dan hati-hati juga teman-teman ya. Terus di sini kalau kita lihat dalam time frame daily-nya, nah kalau dari daily di sini ada gap juga teman-teman di kisaran harga 1,2 atau 1,3 seperti yang kita lihat dari time frame weekly ya. Kemungkinan sih ya kalau ini terrealisasi atau mau disentuh teman-teman ya mungkin bisa juga, tapi ini bisa menjadi area pertahanan yang cukup krusial juga bagi XRP. Nah, di tengah kondisi market yang seperti ini teman-teman ya ada sedikit informasi nih yang cukup menarik sebenarnya untuk SRP.
Di mana di sini teman-teman ya dijelaskan ada penarikan yang cukup besar sekitar 40 juta XRP. Oke, penarikan ya bukan penyetoran yang mengejutkan bursa saham Korea Selatan. Nah, transfer besar yang melibatkan sekitar 40 juta XRP ditemukan oleh Will Art ya. Yang dimana pada hari Senin kemarin sekitar tanggal 31 Maret teman-teman ya, kumpulan token yang disebutkan di atas bernilai sekitar 83,5 juta US dollar dikirim dari BitHub ya, Bithumb, bursa kripto terbesar kedua di Korea Selatan ke dompet yang tidak diketahui. Nah, kalau ada penarikan dari bursa teman-teman ya, itu berarti penandanya adalah akan ada penahanan ya, akan ada penahanan aset yang dalam tanda kutip ya aset tersebut nggak akan dijual dalam waktu dekat ya, karena ditarik ke wallet pribadi ya. Kalau mau dijual dalam jangka pendek ngapain ditarik ya, lebih baik di bursa aja gitu kan. Sewaktu-waktu kita bisa jual gitu loh ya. Transaksi tersebut memicu kegembiraan di kalangan penggemar XRP dengan spekulasi bahwa alasan di balik adanya paus yang mengumpulkan token. Sementara itu seperti yang dilaporkan, pedagang legendaris Peter Branch membagikan prediksi harga XRP yang menurutnya aset tersebut perlu menembus level 3 dolar untuk menjadi bullish. Jika XRP gagal melakukannya, harga bisa turun menjadi sekitar 1,7 dolar per koinnya pada saat berita ini ditulis ya. Jadi XRP berpindah tangan di area 2,12 turun sekitar 0,9% ya kan. Nah, jadi ya area yang bisa dijadikan penentu apakah XRP ini bisa mengalami bullish moment kembali yaitu di kisaran level 3 dolar. Kalau dia gagal untuk menyentuh di area 3 dolar, maka ada potensi nih XRP bisa turun sampai di area 1,7 bahkan sampai di area 1,2 atau 1,3 dolaran ya. Seperti yang kita lihat awal-awal tadi di chartnya ya, dimana ada gap, ada dua gap lah ya, di area 0,6 dolar sama di area 1,2 atau 1,3 dolaran teman-teman. Jadi kalau kalian ingin DCI ya silakan ambil posisi di area 1,3 dolar, berapa persen, terus kalian spend lagi di bawahnya sekitar 1,6 atau 1,7 dolaran, kalian taruh beberapa persen kalau kalian ingin DCI. Karena di sini teman-teman ya naratif-naratif untuk bullishnya XRP itu masih ada sebenarnya, masih ada seperti ETF-nya ya dan beberapa progres lainnya lah seperti itu teman-teman ya. Dan di sini ada salah satu tweet teman-teman ya, hari keputusan XRP. Jadi di sini disampaikan nih dengan salah satu tweetan ini ya. Pada tanggal 16 April itu kan tinggal beberapa hari lagi ya. Pernyataan akhir dalam kasus terhadap SEC akan disampaikan setelah bertahun-tahun bertempuran hukum. Akhirnya dari kasus ini semakin dekat. XRP akan memenangkan pertarungan ini. Nah, kalau ini terjadi pada tanggal 16 April tidak menutup kemungkinan nih XRP bisa kembali recover lagi teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat teman-teman ya crypto calendar. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya kalau kita lihat dari postingannya ini teman-teman ya. Kalian cari aja ya, kalian lihat-lihat aja di sini teman-teman ya untuk keputusan daripada XRP yaitu XRP SEC. Ini pada tanggal 16 ya. Ini ada teman-teman ya. Semoga saja pada tanggal 16 nanti kita mendapatkan momentum yang cukup bagus ya. Semoga saja teman-teman. Oke. Dan mungkin ini dulu ya tentang XRP ya. Semoga buat para holder XRP tetap semangat ya, yang udah profit karena sempat serok waktu XRP masih di bawah 1 dolar ya, masih senyum-senyum lah walaupun harganya koreksi. Tetap semangat dan salam